Tiket sudah, koper sudah, uang juga telah siap sudah. Jalan cepat, senyum lebar, walau macet ku tetap sabar. Pikiran sudah melayang, sampai duluan di kampung. Tak sabar lewati empang, masuk rumah jalan belakang. Aku pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Irmalia Septiana dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Dan pemirsa, seperti biasa sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Untuk itu ikutilah berita dan analisa selengkapnya. Alhamdulillah lebaran tiba, aku pulang. Pemirsa, ribuan warga Bantul berduyun-duyun mendatangi Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Namun, kedatangan ribuan warga tersebut bukan untuk berwisata di pantai favorit tersebut, melainkan untuk beribadah sholat Id. Matahari mulai menunjukkan cahayanya di ufuk timur Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Hamparan pasir Pantai Parangtritis yang terbentang luas semakin memukau ketika lalu lalang orang-orang membentuk cahaya-cahaya siluet nan eksotis di pagi nan fitri tersebut. Senin 28 Juli 2014, masyarakat dari penjuru Yogyakarta berduyun-duyun mendatangi pantai indah tersebut. Hari tersebut menandakan datangnya cahaya fajar nan fitri. Sebelumnya pimpinan pusat Muhammadiyah telah menentukan bahwa 1 Syawal 1435 Hijriah datang pada tanggal 28 Juli 2014. Pada hari tersebut, Yogyakarta terpilih sebagai tempat dilaksanakannya sholat Id Akbar pimpinan pusat Muhammadiyah. Secara khusus, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin hadir sebagai imam dan khatib sholat Id tersebut. Secara khusus, Din Samsudin menghimbau kepada umat Islam di Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan persaudaraan di Indonesia, khususnya pasca pemilu Presiden 2014 yang lalu. Bagi Din Samsudin, pemilihan presiden hanyalah proses, dan segala perbedaan merupakan tanggung jawab semua umat. Islam membentuk diri dengan kepribadian paripurna atau apa yang disebut fa inna khairul dasar persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan. Pilpres hanyalah untuk 5 tahun ke depan, tapi kehidupan kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia masih akan berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Adalah proses lala fi'il mudhari dalam bahasa Arab, gerak kemanusiaan mengalami. Inilah dua bagian utama harus kita yakini. Hadis Rasulullah bersabda, lain Diperkirakan sekitar 5.000 umat Islam menghadiri sholat Id Akbar tersebut. Meski digelar di pantai, hal tersebut tidak mengurangi kekhusyuan umat dalam melaksanakan sholat Id. Dengan mengadakan sholat di hamparan pasir Pantai Parangtritis tersebut justru menghadirkan suasana sholat yang bersahabat dan berinteraksi dengan kebesaran Allah. Fatriadi memberitakan untuk TVmu.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berpesan kepada generasi Muhammadiyah agar tetap menjaga khitoh Muhammadiyah sebagai garis perjuangannya dan mengesampingkan kepentingan materialistik. Pesan tersebut disampaikan Din Syamsuddin di acara silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah terancam kehilangan identitasnya sebagai organisasi dakwah. Dengan mulai lunturnya semangat para aktivis generasi Muhammadiyah dalam menjaga khitoh Muhammadiyah dalam perjuangannya. Muhammadiyah berdiri dan menjadi organisasi besar di Indonesia, merupakan buah dari keteladanan dalam menjaga amanat perjuangan Muhammadiyah. Namun, sungguh disayangkan orientasi dalam mencari keriduan ilahi saat ini sudah berkurang. Hal tersebut diungkapkan oleh Din Syamsuddin di tengah acara silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Terus terang Bapak Ibu dan saudara-saudara, orientasi mencari ridho ilahi ini sedikit berkurang di kalangan aktivis organisasi. Mungkin karena arus materialisasi yang begitu merajalela, dan kemudian ada lingkaran-lingkaran pesona lain yang membuat kita tertarik. Maka saya ingin kaitkan, saya pernah dengar pendiri Muhammadiyah Kiai Jamal Dahlan pernah mengatakan, kira-kira bahasa bebasnya itu, jangan menduakan Muhammadiyah. Itu terjemahannya bisa banyak. Jangan menomorduakan Muhammadiyah, tapi juga jangan berselingkuh, jangan menyelingkuhi Muhammadiyah. Artinya ada yang lain. Nah, ini sekali lagi menjadi tantangan kita, karena ada lingkaran-lingkaran lain yang lebih menarik, ya. Dan apalagi jika lingkaran-lingkaran lain itu bisa membawa hasil yang cepat, quick yielding. Sudah saatnya Muhammadiyah kembali bangkit dan melanjutkan semangat perjuangannya. 1 abad Muhammadiyah berdiri dan mengawal bangsa dan negara Indonesia merupakan bukti peran serta Muhammadiyah dalam mewujudkan Indonesia dan Islam yang berkemajuan. Fatriadi memberitakan untuk TVMU. Guru Bangsa Buya Syafi'i Ma'arif berpesan agar bangsa Indonesia menyongsong kemajuan dengan menjaga kualitas moral. Menurutnya, moral merupakan esensi dakwah Muhammadiyah. Pesan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Sebagai bangsa yang terus dirundung gejala krisis moral dan krisis sosial, bangsa Indonesia menghadapi tantangannya untuk mencapai kemajuan. Karena sebuah bangsa yang maju harus dibarengi sebuah moral yang maju. Di abad yang mutakhir ini, moral merupakan hal yang sulit ditemui dan dijaga. Menghadapi tantangan krisis moral tersebut, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia bertanggung jawab terhadap kemajuan moral bangsa dan negara. Dalam suasana Hari Raya Idul Fitri tahun ini merupakan momen yang tepat dalam memulai membangun kembali moral, etika, dan keadilan bangsa. Namun, sungguh disayangkan, masih banyak masyarakat yang terdegradasi moralnya oleh perbedaan dan kemungkaran. Menurut guru bangsa yang juga mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif, mengkritisi kondisi bangsa yang berada di ambang krisis moral. Dan Buya juga menekankan kepada Muhammadiyah agar lebih aktif dalam dakwah kulturalnya. Pesan tersebut disampaikan di sela-sela silaturahmi keluarga besar Muhammadiyah di Yogyakarta. Saya rasa makna yang terdalam ya dari Idul Fitri, kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang bersih, dengan niat yang bersih dan pandang ke depan yang bersih. Dan Muhammadiyah dengan dakwah kulturalnya memang ingin menciptakan sebuah Indonesia yang bersih dari segala macam penyakit sosial seperti korupsi, salah urus dan segala macam. Islam berkemajuan itu adalah Islam yang menegakkan keadilan, Islam yang menebarkan rahmat di muka bumi, Islam yang memberikan penghargaan kepada seluruh makhluk sebagai pesan dari rahmatil alamin, rahmat bagi alam semesta.
Dalam silaturahmi tersebut hadir juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin dan segenap pimpinan dan pengurus Muhammadiyah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdiri di atas entitas semangat dan martabat. Moral merupakan sebuah instrumen yang harus dijaga, namun dewasa ini moral sungguh menjadi sebuah prosakata yang sulit untuk dihayati. Fatriadi memberitakan untuk TVmu. Alhamdulillah. Tiket sudah, koper sudah, uang juga telah siap sudah. Jalan cepat, senyum lebar, walau macet ku tetap sabar. Pikiran sudah melayang sampai duluan di kampung. Tak sabar lewati empang, masuk rumah jalan belakang. Aku pulang. Alhamdulillah lebaran tiba. Aku pulang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, mudik kini menjadi budaya tahunan masyarakat Indonesia pada saat jelang Lebaran atau Idul Fitri. Puluhan juta warga kota bergerak secara hampir bersamaan menuju desa. Seperti kisah Pak Zainuddin yang melaksanakan ritual mudik bersama keluarga di setiap tahunnya. Nah, seperti apa makna mudik bagi keluarga Pak Zainuddin ini? Ikuti terus persembahan kami berikut ini. Sekian lama ku tinggalkan kampung halaman, tak pernah sedikit pun ku ingin. Inilah sosok ayah 4 orang anak yang sejak jauh hari mempersiapkan diri untuk mudik. Bahkan pengusaha laundry dan apotek rumah sehat ini telah mengatur segalanya, termasuk jadwal piket bagi 12 karyawannya selama sepekan. Selain itu, tak lupa warga kota Bekasi ini pun telah menyiapkan keamanan rumah selama masa mudiknya. Ia telah memasang beberapa kunci pengaman dan melakukan koordinasi dengan satpam setempat. Aku pulang. Ya, Zainuddin. Begitulah lelaki ini biasa disapa. Bersama sang istri tercintanya, Zainuddin mengemas segala keperluan hidup keluarganya selama masa mudik. Mulai dari pakaian, obat-obatan, susu, sampai makanan ringan. Tak ketinggalan pula buah tangan untuk sanak saudara di kampung halaman. Sekian lama ku tinggalkan kampung halaman, tak pernah sedikit pun ku ingin melupakan. Zainuddin lebih memilih mudik dengan mengendarai mobil pribadi ketimbang dengan pesawat terbang. Dengan mobil pribadi, mereka bisa membawa barang lebih banyak ketimbang menggunakan pesawat. Lagi pula dengan mobil pribadi, mereka merasa bisa lebih menikmati perjalanan yang ditelusuri secara santai. Mereka akan menempuh perjalanan selama 2 hari 1 malam, itu pun dengan catatan jika tak ada aral melintang. Zainuddin dan keluarga menuju pelabuhan Merak, Banten, dan kemudian mereka menggunakan feri Roro menyeberang ke Bakauheni, Lampung.
Setiba di Sumatera, mereka akan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan lintas tengah Sumatera. Jalur inilah yang menurutnya paling singkat untuk mencapai Jambi. Nanti kau harus pergi, doaku kan selalu mengiringi. Zainuddin dan keluarga berencana ke Muara Bungo, Jambi, yang merupakan kampung halaman sang istri. Pasti kembali, ku kan selalu berjanji takkan. Zainuddin mengaku untuk mudik kali ini dirinya mengorek kocek sebanyak 7 juta rupiah. Baginya dana sebesar itu tak memberatkan dibanding makna Idul Fitri yang diperolehnya di kampung halaman. Menurut saya makna mudik itu ya silaturahim intinya, karena di suasana Hari Raya Idul Fitri ini semua keluarga berkumpul. Karena selain hari itu susah untuk menyatukan keluarga yang besar sekali. Rencananya, Zainuddin akan menghabiskan waktu selama sepekan di kampung halaman istrinya. Alhamdulillah. Tiket sudah, koper sudah, uang juga telah siap sudah. Jalan cepat, senyum lebar, walau macet ku tetap sabar. Pikiran sudah melayang, sampai duluan di kampung. Tak sabar lewati empang, masuk rumah jalan belakang. Aku pulang. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap bersama kami dalam Berita dan Analisa. Pemirsa, mudik memiliki arti tersendiri bagi sebagian warga kota. Kerinduan pada kampung halaman, kerabat dan sanak keluarga seakan tak lagi bisa terbendung. Mereka tak peduli sulitnya perjalanan lantaran macet atau besarnya biaya yang bakal menguras kocek. Bukan halangan, rindu ibu yang ku tak tahan. Malam takbir bergema. Istilah mudik memang sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia. Istilah ini berasal dari kata udik yang berarti kampung atau desa. Secara filosofi, kata udik juga punya makna lain yang berarti hulu sungai. Hulu sungai merupakan tempat asal muasal air mengalir. Dengan begitu, mudik bermakna kembalinya seseorang ke wilayah asal sebagai tanda penghargaan dan rasa syukur atas tanah kelahirannya. Pendapat ini senada dengan pernyataan seorang antropolog, Gregorius Nonbasu. Menurut Nonbasu, makna mudik bagi umat muslim adalah sesuatu yang luhur dan terpuji, karena setiap manusia diingatkan untuk kembali ke akar kehidupannya. Alhamdulillah. Sekian Dalam perspektif budaya, mudik adalah sebuah tren untuk mengingatkan orang akan dasar kehidupan setiap manusia pada keluarga, orang dekat, leluhur, dan tanah kelahiran atau tanah asal. hanya untuk pulang begitu lebaran. Adik-adik, kakak-kakak dan semua handai tolan berkumpul-kumpul bersama.
Bagi sebagian warga kota, tradisi mudik seakan-akan menjelma menjadi kewajiban yang mereka harus tunaikan setelah bergelut dalam keseharian kehidupan kota. Pekerjaan yang serba menyenangkan di kota, kata Non Basu, selalu tidak menjadi alasan bagi warga untuk kembali ke kampung asal dan tempat dari mana mereka memperoleh inspirasi guna menyusun strategi hidup baru. Bahkan keberadaan teknologi canggih sebagai alat komunikasi seperti handphone, media internet, Facebook atau Twitter, dan BBM terasa belum sanggup menggantikan dan memenuhi dahaga kerinduan. Bertemu, berkumpul, bersenda gurau dengan keluarga tidak dapat tergantikan dengan nilai materi apapun. Rentang jarak tidak dapat disederhanakan oleh teknologi. Sementara secara antropologis, mudik berkaitan dengan tata kehidupan manusia. Seusai sebuah perjuangan, dalam hal ini selama puasa Ramadan, warga berduyun-duyun pergi ke tempat asal untuk merayakan pesta kemenangan bersama keluarga dan handai taulan. Jadi, gerakan kembali ke tempat asal merupakan sebuah tren antropologis untuk pergi berjumpa dengan sumber kehidupan yang selama ini menopang kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat luas. Perasaan selalu ada dalam hati dan budi warga untuk pergi dari keramaian agar bisa berjumpa dengan akar kehidupannya, yakni keluarga dan leluhur. Selain pulang kampung, tradisi mudik juga memuat nilai-nilai keagamaan seperti silaturahmi, menyambung cinta kasih, dan ajarannya untuk saling memohon dan memberi maaf. Itulah sebabnya tradisi mudik hanya terjadi pada saat Idul Fitri. Meski praktik-praktik ini sebenarnya bisa dilakukan kapan saja. Melalui mudik, seakan warga hendak mendaur ulang sejarah hidupnya, menyegarkan kembali, serta mencerahkan guna memberi nafas baru bagi perjalanan sejarah 1 tahun ke depan. Nah pemirsa, meski mudik telah menjadi tradisi tahunan bagi sebagian warga kota, namun harus tetap diingat untuk tetap mengutamakan keselamatan, agar kebahagiaan mudik tidak usai dengan berita duka. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Irmalia Septiana dan kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiket sudah, koper sudah, uang juga telah siap sudah. Jalan cepat, senyum lebar, walau macet ku tetap sabar. Pikiran sudah